Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa amma ba'. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis Bapak Dr. Hairul Hudaya SAG MAG serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan makalah kami pada siang hari ini. Di sini kami akan menjelaskan tentang Tahrijul Hadits. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 10. Yang pertama yaitu ada saudari Fatimah Aziza atau saya sendiri dan saudara Muhammad Rizky Rahman. Baik, masuk ke pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian Tahrijul Hadis. Apa sih Tahrijul Hadis itu? Tahrijul Hadis adalah salah satu komponen dari aktivitas pengkajian hadis. Kata tahrij asalnya berawal dari kata kharaja yang maknanya mengeluarkan. Para ilmuwan bahasa memaknainya sebagai al-istinbat atau mengeluarkan, at-tawjih atau menghadapkan, serta at-tadrib atau melatih. Adapun secara terminologi, tahrij merupakan menyatakan tempat hadis pada sumber-sumber yang orisinal atau sumber pokok yang terkandung rentetan sanadnya, serta menerangkan mutu hadis pada saat diperlukan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa tahrijul hadis merupakan aktivitas menjelaskan atau menerangkan hadis kepada orang banyak dengan menuturkan asal periwayatannya, menjelaskan asal mula hadis, serta penelaahan hadis dalam segala kitab yang menjadi sumber orisinal dari hadis yang dikaji, yang di dalam sumber tersebut diterangkan dengan lengkap sanad sekaligus matan hadis yang berkaitan. Sekarang lanjut ke bagian B, sejarah perkembangan tahrij berserta kitab-kitabnya. Pada masa dahulu, ulama serta pengkaji hadis wawasan serta ingatan mereka mengenai sumber-sumber sunnah pun sangat luas dan kuat sekali sehingga mereka tak memerlukan usul al-tahrij atau kaidah tahrij. Pada saat mereka memerlukan hadis sebagai pendukung, mereka segera bisa mendapatkan letaknya di dalam kitab-kitab hadis termasuk juznya. Keadaan tersebut berlaku selama berabad-abad hingga akhirnya timbullah masa pada saat wawasan ulama mengenai kitab hadis serta sumber aslinya menjadikan sempit. Imbasnya, ulama modern merasa sukar untuk bisa mengetahui letak-letak hadis yang menjadi asas bagi syariat. Contohnya tafsir, fikih, dan sejarah. Berasaskan realita tersebut, timbullah ulama yang termotivasi memelihara hadis melalui sistem tahrij kepada berbagai kitab kecuali kitab hadis. Mereka menyandarkannya kepada sumber murninya. Mereka pun menuturkan sanad-sanad serta melibatkan kebenaran serta kepalsuan separuh atau seluruh sanad tersebut. Pada akhirnya, muncullah kitab-kitab tahrij hadis. Jadi, pada masa dahulu, ingatan serta wawasan para ulama itu sangat kuat, sehingga tak memerlukan kaidah tahrij. Jadi, apabila mereka ingin mencari sumber pendukung atau penguat, mereka bisa langsung menemukannya di dalam kitab-kitab hadis yang ada, dan itu sudah termasuk juznya. Kondisi seperti itu pun berlaku hingga berabad-abad lamanya, hingga pada akhirnya pengetahuan serta ingatan para ulama pada saat itu menjadi sangat sedikit. Dan kondisi ini pun mengakibatkan sulitnya para hadis yang menjadi dasar bagi syariat. Nah, melihat keadaan seperti itu, lalu para ulama kemudian termotivasi untuk menjaga hadis melewati sistem tahrij hadis ini kepada seluruh kitab selain kitab hadis. Mereka langsung menisbatkan kepada sumber aslinya. Mereka pun menyebutkan sanad-sanad serta melibatkan kebenaran serta kepalsuan separuh atau seluruh sanad tersebut, sehingga pada akhirnya muncullah kitab-kitab tahrij hadis. Judul kitab tahrij hadis yang terkenal yaitu 1. Kitab Tahrijul Ahaditsli Muhazzab karya Abu Ishaq Asy-Syirazi, tulisan Muhammad bin Musa Al-Hazimi 584 Hijriah. Yang kedua, ada kitab Nasbur Rayah li Ahaditsil Hidayah karya Al-Marghigani, tulisan Abdullah bin Yusuf Az-Zailai 762 Hijriah. Dan yang terakhir, kitab Al-Mughni an Hamlil Asfar fi Tahriji ma fil Ihya minal
Akhbar, tulisan Abdurrahman bin Al-Husain Al-Iraqi, 806 Hijriah. Lanjut ke pembahasan berikutnya bagian C, metode tahrijul hadis. Metode tahrijul hadis ini ada 5 macam, yaitu 1. Tahrij melewati lafal yang terkandung dalam matan hadis. Metode ini diimplementasikan pada saat mengetahui suatu matan hadis, baik separuh ataupun seluruhnya, yang letaknya di depan, pertengahan, di akhir, atau di komponen mana saja dari hadis itu, serta berbentuk isim atau fi'al. Dalam metode ini dibutuhkan kitab kamus hadis untuk keperluan tahrij hadis. Agar kamus tersebut efektif saat dipergunakan, maka harus memahami metode pengolahannya. Kamus itu disusun berlandaskan lafal kata-kata yang terkandung dalam matan hadis, spesifiknya kata-kata yang jarang dipergunakan. Langkah awal yang harus dilewati penyusun kamus ini ialah meletakkan kata kerja yang diawali dengan huruf alif, dilanjutkan dengan huruf ba, dan seterusnya sesuai rentetan huruf-huruf hijaiyah. Lalu yang kedua, tahrij melewati lafal pertama matan hadis. Di samping memakai cara pertama, kita pun dapat menelaah hadis dengan memakai metode yang spesifik melewati lafal pertama matan hadis tersebut apabila suatu hadis yang dipahami dapat ditentukan bunyi lafal awalnya. Pemakaian metode ini dilandaskan pada lafaz awal matan hadis, berlandaskan susunan huruf-huruf hijaiyah. Misal hadis yang huruf awalnya alif, ba, ta, dan seterusnya. Melewati cara ini, orang yang mentahrij harus terlebih dahulu memahami lafaz awal yang ada terdapat dalam kitab-kitab tahrij yang dirangkai sesuai dengan cara ini berlandaskan huruf pertama, kedua, dan seterusnya. Sekian penjelasan materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Reski Rahman. Ketiga, takhris melewati riwayat yang pertama dalam kurung sanad pada tahap sahabat. Keempat, takhris melewati tema-tema hadis. Kelima, takhris melewati status hadis. Lanjut lagi ke pembahasan berikutnya, yaitu D, organisasi takhrijul hadis. Dan ini juga terbagi beberapa, yaitu A, mengetahui sumber riwayat hadis yang akan dikaji. B, mengetahui semua rawi. C, mengetahui syahid dan mutabi dalam sanad. D, untuk memastikan mutu suatu hadis. Adapun pembahasan berikutnya yaitu contoh takhrijul hadis. Dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan bulan Ramadan, kemudian beliau bersabda, janganlah kamu berpuasa dalam kurung Ramadan sehingga kamu melihat hilal, dan jangan pula kamu berbuka dalam kurung berbuka dalam kurung beridul fitri sehingga kamu melihatnya jika hilal tersebut tertutup dari pandanganmu, maka tentukanlah ukurannya dalam kurung bilangannya. Berikut ialah contoh dari takhriz yang dalam hal ini ialah takhriz hadis Nabi Muhammad SAW mengenai kewajiban memulai pada puasa Ramadan serta menutupnya dengan melihat hilal. Demikianlah penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.